ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأخذنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan urusan kita dan Allah ringankan langkah kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dan maka mulai panggilan Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali Bapak-bapak masih bisa terus istiqomah di kegiatan yang sangat mulia seperti ini, duduk di taman surga. Jadi kalau istilah Rasulullah SAW, majelis zikir seperti ini adalah taman surga. Istilahnya adalah Riyadhul Jannah. Sebagaimana sabdanya dalam kitab At-Tirmizi, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Kalau kalian melewati ada taman surga, singgahlah. Atau kalau kalian tahu ada taman surga, singgahlah. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, saya ditanya, "Wa ma hiya riyadhul jannah?" Apa itu taman surga? Dan Rasulullah SAW menjawab, "Halaquz zikr." Kumpulan orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperdalam Allah Subhanahu wa taala. Di aktivitas kita ini dalam majelis zikir halaqah zikr. Jadi insyaallah namanya di taman apalagi surga ya. Harus betah ya. Harus betah. Dikasih minum betah. Dan dikasih minum betah. Kasih snack tambah betah ya. Kayaknya perlu juga tuh ada ide gitu ya. Oh, dananya ada. Kalau usahanya mah nggak bisa ngemil. Kalau ngemil nggak bisa ngomong. Kalau nonton TV sambil makan kacang, nonton bola sambil makan kacang, ini resep ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau ada orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, ya kita ini sebenarnya karena mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan orang itu jalannya menuju ke surga. Kalau ringan kakinya menuju tempat ilmu seperti ini, maka Allah ringankan atau mudahkan jalannya menuju surga. Wa dan malaika la tadru ajnataha. Sesungguhnya malaikat itu rela sayapnya diinjak-injak ridwan ilmi, rela dijajah oleh orang-orang yang jalan menuju tempat menuntut ilmu. Itu malaikat yang rela. Wa dan aliman Astaghfara lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu itu diistighfari oleh orang-orang atau makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi. Maksudnya orang yang berilmu, pengajian berilmu, apalagi ilmu makin banyak terus diamalkan, maka siapa yang ada di langit, makhluk yang di langit dan bumi itu beristighfar kepadanya. Jadi insyaallah yang istighfar buat kita sendiri bukan yang kita, tapi malaikat yang di langit. Juga makhluk Allah lain yang di muka bumi ini pun beristighfar untuk kita. Hatta hitan, sampai ikan apa ya? Ikan paus
ikan besar di laut itu pun bersolawat atau beristighfar kepada orang-orang yang mencari ilmu. Wa fadlul alim, kalau orang sudah sampai ya dia berilmu, rajin pengajian sampai dia berilmu, maka dia derajatnya berbeda dengan orang yang cuma ibadah saja tanpa pakai ilmu. Itu perbedaannya seperti fadlul qamar lailatul badr, seperti perbedaan bulan di bulan purnama, di musim bulan purnama dengan bintang-bintang lainnya. Cahaya bulan di bulan purnama itu diterangkan. Nah, itu seperti itu orang berilmu dibanding orang yang nggak mau belajar. Seperti bintang bulan purnama dengan bintang-bintang di langit. Wa ada ulama, ada ulama mereka adalah pewaris Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan duit, dolar, dinar, dirham, itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil dari ulama ilmu, maka dia seperti mengambil dari Nabi SAW. Ya. Ilmu dia akan mendapatkan bagian yang besar, itu warisan Nabi SAW. Kalau ngambil ilmu dari ulama, artinya mengambil bagian besar seperti mengambil warisan, ya, sesuatu yang besar berharga dari Nabi SAW. Karena Nabi kan menjadikan duit, dolar dan untuk umatnya, tapi hanya ilmu. Inna lillahi wa malaikatahu, dari selain inna lillahi wa inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Sesungguhnya Allah memiliki pasukan malaikat yang jobsnya ini, kerjanya ini ngeder, keliling aja. Ada malaikat yang mencatat, ada dan malaikat nyambutin nyawa orang, ya. Ada malaikat yang bagi-bagi rezeki, ngajar hujan. Tapi ada malaikat yang jalan-jalan aja, informan, sebagai pencari ngasih informasi, cari ilmu, cari berita, keliling ke seluruh dunia. Kalau menemukan ada tempat orang yang sedang berzikir, menyebut nama Allah, mempelajarinya, pelajari ilmu Allah, itu disebut ahli zikr. Orang-orang yang sedang mempelajari ilmu Allah itu ahli zikr. Fa idza wajadu, kalau mereka menemukan, oh di sini nih, di apa nih, gereja apa nih? Gereja Batar Asri ada pengajian. Maka malaikat akan menyuruh kepada malaikat yang lain, oh di Batara Gereja Asri pengajian, sini bro, gitu. Wajah qauman yazkuruna Allah ta'ala, halumu sini bro, di sini ada pengajian, sini ikutan. Halumu ila hajatikum, inilah ya pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya. Artinya inilah konsumsi yang sebenarnya. Masya Allah ya. Jadi ada malaikat yang nyari ya di mana ada halaqah zikir, majelis zikir, majelis taklim itu, nanti dia ngasih tahu malaikat yang lain. Untuk apa? Suruh bergabung. Jika nanti yang bergabung di pengajian itu bisa jadi pesertanya yang tak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Karena malaikat yang disuruh banyak, jumlah malaikat lebih banyak. Gitu. Jadi nanti kalau ada pengajian, ya jangan sedih kalau cuma ya 2 orang, 3 orang, 4 orang, karena jadi nanti ada malaikat yang hadir yang tidak ikut pengajian juga. Itu ada di kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu pengantar. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang ukhuwah, ya. Kita akan membahas tentang ukhuwah. Pernah dengar kata ukhuwah? Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita tinggalkan ukhuwah Islamiyah. Pernah dengar ya? Ukhuwah itu artinya apa? Hah? Bukan ukhuwah. Apa ukhuwah? Persaudaraan, ya. Persaudaraan. Mana lebih dekat antara teman atau saudara?
Saudara lebih dekat ya. Saudara lebih dekat daripada teman. Tapi kenyataannya tidak. teman lebih dekat daripada Saudara. Iya. Nah kita sekarang bagaimana teman itu seperti saudara. Hubungan ikatannya teman itu seperti saudara. Jangan seperti itu. Makanya ukhuwah Islam walaupun itu teman dianggapnya seperti saudara. Apalagi yang saudara. Makanya istilah Indonesia itu bagus. Saudara-saudara. Itu maksudnya walaupun nggak dikenal tapi saudara. Kan? Bro, kan? Kalau pas anak muda sekarang bro, kan? Brother. Mestinya brother itu karena bro kan. Brother, mesti gitu ya. Brother and sister. Di Indonesia bagus itu istilah itu ya. Kayak bahasa Arab itu ya ikhwan, ya akhwat bagus. Di Inggris juga gitu. Brothers and sisters. Jadi bagusnya gitu lebih enak tuh daripada wahai kawan-kawan. Enak kan? Lebih dekat mana? Wahai teman-teman semuanya. Lebih enak apa nih kalian? Teman. Brother itu lebih yang namanya saudara. Istilah kita saudara itu lebih dekat daripada teman. Ukhuwah itu kan macam-macam ada. Ukhuwah nasabiyah yang biasa kita lihat. Ukhuwah nasabiyah ini persaudaraan karena nasab. Kayak kakak adik, ya paman, bibi itu bertali karena nasab. Ada hubungan karena nasab. Persaudaraan karena nasab. Ya boleh aja. Ada persaudaraan karena kabilah. Ukhuwah pemilihan. Nah, itu biasa. Sesama orang ngapak, gitu. Sesama orang awak, boleh aja, boleh. Jadi ukhuwah, ya, padangnya, ukhuwah Minangkabawiyah, sesama kabilah Jawa, sama area Surabaya, gitu kan? Itu boleh kan? Atau sesama warga Cilengsi karena wilayah dibolehkan juga persaudaraan menjalin hubungan karena wilayah, namanya ukhuwah wilayah atau ukhuwah baladiyah. Kalau kita lagi luar negeri kayak orang Indonesia nih walaupun motornya sedikit. Nah, saya pernah tuh lagi di Singapura, ada orang keinjak kakinya persis di depan saya, tampaknya tuh matanya sedikit. Pas nginjek kakinya, wancuk kon. Di Singapura bilang begitu. Tuh wancuk kon. Itu apa bahasa Surabaya? Matanya sipit itu. Oh saudara saya dari Indonesia ternyata. Ya, walaupun dia ngomongnya Surabaya. Ada yang ya ukhuwah karena golongan, ya, karena pekerjaan juga, karena alumni, ya, semua itu baik-baik aja, oke aja. Tapi yang paling bagus adalah persaudaraan yang terikat karena Allah, sesama agama Allah, sesama hamba Allah. Ini paling utama dan bernilai. Dan bermanfaat karena nanti dengan imannya itu akan membantu menyelamatkan, saling memberi syafaat. Nanti ada di hadis Ahmad itu ada beberapa orang yang kehilangan teman. Udah masuk surga nih, udah masuk surga di hadis Ahmad ya Allah Ahmad. Itu bapak teman kita itu kemana ya? Udah masuk surga nih. Dia sering bercerita, alhamdulillah kita
kita sudah masuk surga, alhamdulillah ya, kita selamat, alhamdulillah. Masya Allah surga, Masya Allah bidadarinya, misalnya gitu ya. Tapi juga ingat, teman kita mana ya? Kami semua mana? Itu dulu tarawih sama-sama, ya semua mana? Kita juga puasa sama-sama, sholat maghrib sama-sama, pengajian sama-sama juga. Kok mereka itu tidak ada ya? Iya, bapak juga kemana ya? Bapak itu kemana? Ada yang cerita. Aneh tadi lihat masih nyangkut di neraka. Gitu. Akhirnya saling gini, masih ada, betul, iya. Ya aneh baru keluar dari neraka, masih dia di neraka. Yo, padahal dia orang baik, masih terus. Maka sepakat, yuk kita hadap Allah. Kita menghadap Allah. Di hadis disebutkan nanti kita tuh, insya Allah kita semuanya. Jadi akhirnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan istilah bahasa hadis itu asyadu munasyadatan, dengan komplain yang luar biasa. Karena membela saudara seiman, pembelanya, ya Allah, itu teman kita itu, ya, Pak Gopur itu, misalnya, maaf kalau tahu gitu, Pak Jono itu, Mas Edi itu teman kita itu. Gitu. Oh ada Mas Edi. Itu kan sholat juga, muslim juga, puasa juga, zakatnya sudah ternyata ya ada dosa yang belum tuntas, jadi harus disiksa dulu misalkan. Maka ya Allah kami ya Allah dibagi jaminan minum, komplain terus, akhirnya kata Allah SWT, ya sudah, kembali kamu ke neraka untuk menyelamatkan saudaramu. Jadi nggak masuk, cuman pakai tangannya begini, tangannya sama-sama ditarik. Ternyata sudah terbakar sampai betisnya, ada yang terbakar sampai kakinya kan, makin besar. Jadi ada sampai tenggelam, sampai terbakar sampai lutut kan. Begitu. Itu adalah apa? Adalah salah satu hikmah manfaat orang yang bersaudara karena iman. Di dunia dulu persaudaraannya kalau ya ngaji bareng, sholat bareng, puasa bareng, kerja bareng. Makanya jadi orang itu jangan nyendiri mulu gitu. Nyendiri mulu gitu. Udah 17-an ada makanan gampang. Ada undangan tahlilan datang kenduri kan. Gotong royong bersih-bersih masjid enggak. Ya, makanya saling kenal, jangan sombong ya. Saling kenal, ya saling sapa, saling menegur gitu. Saling mengenal lah, karena kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi nggak mau negur, nggak menunjukkan rasa cinta saya karena nggak kenal. Gitu. Oh, saling kenalan. Tapi ingat ya, sesama laki-laki. Oh, nggak usah terus saling kenal. Tak kenal lah saya. Semua istri satu RT dikenalin semuanya. Ya. Itu adalah satu manfaat daripada ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak mudah untuk menumbuhkan rasa ikatan persaudaraan karena Allah, karena iman itu enggak mudah. Harus ada treatment, ya, harus ada motivasi, harus ada ilmu supaya muncul ada rasa persaudaraan, rasa ukhuwah. Dalam hati masing-masing. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini Allah sendiri yang menegaskan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman ada bahasa kita. Satu sama lain adalah orang saudara. Ikhwah itu saudara. Walaupun bapaknya beda. Walaupun ibunya berbeza nggak apa-apa. Selama dia beriman masih ikhwah. Allah berkata, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Karena semua sama-sama hamba Allah, ciptaan Allah menciptakan semuanya
kasih nyawa Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya beriman pada Allah, percayanya Allah, sujud mengagungkan Allah, sama saudara, sama seperti itu. Nah, jadi anggaplah itu sebagai saudara. Apalagi juga sumbernya sama, bapaknya sama ya, siapa? Adam dan Hawa, dan kita sama-sama keturunan Nabi juga ya. Kita keturunan Nabi. Tapi siapa kita keturunan siapa? Kita ini bukan hanya orang-orang, saya keturunan Nabi, itu keturunan Nabi ya. Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh ya. Kita keturunan Nabi Nuh. Kok bisa? Walaupun hidup kita kesek-kesek ya. Keturunan Nabi kita ya. Hidup kita kesek ya, kulit kita coklat, kita masih keturunan Nabi Nuh. Karena dulu setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ya kan? Itu yang beriman cuma 80 orang. Nah, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu la yu'minu, enggak ada lagi yang beriman ya selain yang illa man ma'aka, kecuali yang sekarang bersamamu. Jadi sudah Allah sudah katakan, udah enggak ada lagi, sudah 80 apa 910 tahun yang beriman baru tadi 80. Berarti dakwah 150 setahun dapat berapa itu dakwah? Setahun belum tentu dapat satu murid pengajian, baru pengal-pengal, sehingga Allah azab mereka ya. Ya sudah kan, kalau memang begitu bikin kerusakan aja, silakan dia Allah kalau beri azab jadi azab aja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bikin kapal kan, wahai Nuh anasta'il fulka bi ayunina, suruh bikin kapal. Ya 80 orang ini naik kan kapal. Suruh juga beberapa pasang-pasang. Nah, semuanya datanglah azab Allah, namanya banjir, tufan itu artinya banjir. Banjirnya di mana? Banjirnya ke seluruh dunia. Jadi yang selain 8 orang ini mati semua. Sampai kalaupun ada orang saat itu orang di Cilengsi mati juga, karena banjirnya seluruh dunia. Jadi semuanya orang mati kecuali yang 80 orang yang di kapal itu. Nah, di antara 80 orang ini ya kan, kebanyakan pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan itu semuanya mandul kecuali anak Nabi Nuh. Namanya Yafid, Sam dan Ham. Nah, selainnya mandul, nggak ada lagi keturunan dari mereka. Jadi yang beranak ya udah Yafid, ya, yang berturunan. Tapi nanti kita ini, ya kalau nggak keturunan Yafid, anaknya Nuh, keturunan Sam. Kalau Sam tuh pernah dengar kata semetik? Sam orang Israel bilangnya ini semetik ini. Maksudnya Semitik ya kalau istilahnya Semitik. Nah, jadi anaknya Nabi Nuh, Sam itu lahir orang-orang bangsa Yahudi ya. Yang Yahudi Arab itu Sam, anak Nabi Nuh namanya Sam. Ya, kalau Ham orang-orang hitam Afrika ya, orang kuat. Nah, orang Asia ya, terus orang Eropa ini Yafid ya. Sebenarnya Eropa itu Yafid. Kita ini nggak tahu keturunan yang mana nih kan, karena bukan Eropa, bukan Arab, bukan Afrika. Dasaran kayaknya ya. Kulitnya merah-merah itu Yafid, hidungnya putih-putih, ya apa kulitnya putih-putih itu Yafid. Yang hitam itu Ham, yang agak kuning, ya apa kuning kayak Arab gitu. Dapat itu ya daerah Arab dan Israel. Jadi kita semuanya anak Nabi. Nah, Nabi Nuh punya anak berapa? 4. Semuanya laki ya.
kan ham sam ya fi satu lagi kan. Nah Kan'an inilah yang dia tidak beriman ya. Dia katanya diajak naik kapal nggak mau, nanti saya naik gunung selamat dari banjir. Akhirnya pas dia naik ke bukit ternyata makin tinggi. Akhirnya ini kapal itu makin tinggi dan kapalnya itu lewat di atas bukit. Maka mau ditarik diselamatkan kan. Tapi putar gak mau. Akhirnya berdoa, ya Allah itu anak saya mau tenggelam, anak saya mau tenggelam. Dibantah sama Allah di surat Hud. Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Nuh, itu bukan anakmu, keluargamu. Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Ahli itu adalah keluarga. Padahal jelas-jelas anak kandung. Tapi Allah bantah, Nuh itu bukan anakmu. Dianggap tidak sebagai anak. Putus sudah hubung. Tapi yang dianggap masih ada ikatan ternyata bukan karena darah, karena iman. Yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang di kapal itu sama beriman. Jadi ternyata bagi Allah hubungan karena iman itu lebih kuat daripada sekedar hubungan karena darah. Karena darah bagi Allah. Ya, anak sama bapak itu bisa pisah nanti di akhirat. Satu darah kan? Kalau imannya berbeda, imannya berbeda, nanti teman berbeda. Tapi kita sama-sama, ya kita beda-beda suku, tapi nanti kita satu tempat. Karena kita ada ikatan iman, satu tempat dan satu iman. Itu kata ikatan iman yang kuat, Gusti Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Ya. Jadi kita muliakan orang beriman dimanapun dan itu saudara. Orang beriman dimanapun insya Allah masuk surga. Orang beriman sama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Ya, nah, cuma yang menjadi masalah ini kapannya. Bisa yang langsung, bisa yang mampir dulu. Mampirnya itu karena ada dosa-dosa yang belum diampuni. Ya. Ada yang mampir di rest area, sebentar tidur dulu ya. Ada yang lama, ada yang nggak mampir. Nah itu kalau rest area enak, mampirnya di jahanam. Insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah masuk surga. Selama dia beriman. Jadi insya Allah saling menyelamatkan. Makanya bersama orang yang beriman ini, karena itu saudara harus sabar, harus sabar, harus tetap menjaga hubungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam masyarakat kadang kita itu jadi ini misalnya kita sering nggak rajin ke masjid, cuma kadang pikiran orang omongan orang itu udah rajin ke masjid, rajin sholat, tapi kok kadang kita lakunya omongannya masih sering nyakitin tetangga, kurang bagus lah dengan tetangga. Itu gimana? Maksudnya dia hubungan sama Allah bagus gitu ya? Ya, maksudnya Hubungan sama manusianya kurang baik. Orangnya nggak rajin ke masjid, tapi kok kadang masih sering nyakitin orang hubungan sama. Inna bihablin minallah wa hablin minannas. Yang bagus itu ya baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Tapi kata ulama, kalau hubungan sama Allah itu baik, ya biasanya efeknya, implikasinya baik hubungan dengan manusia. Mafhum mukhalafahnya, oh hubungan sama manusianya kurang baik, ya defeknya realitanya kok kurang baik, berarti selama ini hubungan sama Allahnya itu bermasalah. Cuma nggak tahu aja, kita tahu mungkin gadis jadi hadis kata itu namanya ulama sih ini ya ulama tabi'in ya Aun bin Abdullah
Man aslaha bainahu wa bainallah aslahallah bainahu wa bainas. Kalau orang itu benar-benar menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah, Allah sendiri yang akan memperbaiki hubungan dirinya dengan manusia. Kok ternyata hasilnya berbeza. Berarti selama ini hubungan sama Allah itu perlu dipertanyakan. Niatnya iki opo? Itu apa gitu ya? Kalau sedikit kesleo itu wajar ya, mungkin nggak sengaja keceplosan atau nyindir atau nyinggung itu biasa, karena kita bukan malaikat, bukan bisa sedikit biasa. Zaman sahabat juga begitu, ada yang tersinggung, jadi maafin aja, nggak apa-apa, itu juga manusia. Kadang-kadang kan kita juga menyakiti orang lain dengan mulut kita tanpa sengaja. Tapi kalau sampai sering begitu, berarti ya semuanya harus introspeksi diri. Berarti selama ini hubungan dia dengan Allahnya juga bermasalah. Karena orang kalau habis menghadap Allah itu kan suruh assalamualaikum, ya kan? Nah Allah baru salam. Sudah di dalam sholat itu udah sholat sama Allah kan? At-tahiyatulil. Nah itu maksudnya penghargaan ya untuk Allah. At-tahiyatus salawatun, penghargaan, salam, at-tahiyatus salawatun thayyibatun. Nah, salam penghargaan, salam, kebaikan untuk Allah. Itu untuk Allah dalam salat. Tapi setelah selesai, idza hamidul majid apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Itu siapa? Manusia semuanya di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali enggak? Enggak. Harus dua kali. Yang pertama wajib sih, yang kedua sunnah. Baru bukan dijawab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya kita memberi keselamatan, kedamaian kepada yang di sekitar. Manusia yang kelihatan kaki dua juga makhluk Allah yang tidak kelihatan, yang berakal maupun tak berakal seperti binatang. Kita juga berikan salam kedamaian kepada mereka. Itu maksudnya gitu. Selamatan bagi Anda. Assalamualaikum dan rahmatullah wabarakatuh, dan keberkahan bagi Anda. Itu maksudnya untuk manusia sekitar. Bahkan non muslim pun harus kita berbuat baik, kecuali muslim yang ngajak berantem terus, memerangin kita. Tapi yang nggak mau merangin kita harus pancing berbuat baik sama dia. Itu aja tetangga kita sudah nggak merangin, ya nggak jahat. Kita berbuat baik sama mereka. Berbagilah kalau kita ada sesuatu berbagi. Ya. Sama non muslim berbuat baik, kalau sama muslim. Atau jangan-jangan perasaan sampean aja yang sensitif. Memang karakter seperti itu, memang dengan rajin untuk bisa merubah karakter yang mungkin dianggap itu kurang bagus apa? Ya kalau insya Allah kalau akhlak tuh bisa dirubah lah ya. Kalau tabiat dari kecil emang susah. Tapi kalau bisa juga dengan dia berilmu, makanya pentingnya dia ngaji, belajar, ngaji. Dulu sahabat-sahabat itu beganjul semua, rampok, rampok, nabokin orang, mukulin orang, perang. Tapi setelah ikut pengajian sama Nabi, kok jadi perampok lagi, yang mukul orang lagi, bukan hanya cemberut aja, bukan. Ya, jadi ketika nggak ada orang, ya, apalagi nasihati dan nasihati, ini saya mau cerita. Atau bawa martabak, Mas ada martabak, dia ngasih martabak bakar, martabak beli depan anak mau suka saya. Itu ngomong-ngomong ini ada masukan dari teman-teman, ada omongan gini-gini. Kadang terus jadi tadinya mau motivasi untuk orang lain tuh mengajak lah maksudnya
itu dengan saya orang yang nggak pernah. Alasan orang kamu ke masjid dulu kan. Bilang aja kan, sahabat juga manusia, imam juga manusia, gitu kan. Kita juga Jadi, manusia. wah ini aja gitu kadang. Kalau yang sering ke masjid gitu kelakuannya. Ya jangan jadi alasan ya kan. Jadi alasan. Itu yang ke puncak yang mencari-cari cewek Cianjur, orang-orang Arab. Orang itu ngapain kita jadi ngaji kalau kurang bahasa Arab? Jangan ya. Itu disekalikan setan. Jadi nasihatnya kalau ada seperti itu ya, dinasehati diajak. Kalau cuma komentar 1-2 berarti dia mungkin sensitif atau urusan pribadi aja. Jadi kalau itu semua orang ngomong begitu, berarti memang itu penyakit harus diobati, dinasehati. Kalau 1-2 jadi jangan kita yang bermasalah sama dia, hanya beberapa orang aja. Ya, pokoknya sabar aja lah. Kalau ada saudara kita yang begitu aneh-aneh, dimaklumi aja ya. Kalau sudah dinasehati, ya nggak bisa didoakan. Jangan lupa didoakan. Jangan lupa didoakan. Abu Darda itu setiap pagi katanya, kok kamu lama habis-habis langsung ngapain? Zikir. Terus juga saya selalu mendoakan teman-teman saya ingat Allah masih pulang, didoakan semuanya. Rasulullah aja bilang kepada Umar, Rasulullah, ya, Umar lantan sana di doakan. Jangan kau lupakan saya. Berarti mendoakan orang lain itu walaupun Rasul aja butuh doa dari orang lain gitu ya. Apalagi kita ya. Nah doa yang mustajab itu doa yang zahirul baik. Jadi yang nggak tampak, nah yang nggak sebut-sebut, disembunyikan terus saja. Doanya Pak, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kalau tidak ya mudah-mudahan terjadi ustaz dari kiai gitu. Baik-baik, mendapat hidayah, mendapat doakan. Saya dinasihati didoakan, tambah lagi dikasih martabak. Terus kalau masih begitu sabar aja. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 18, surat 8, wasbir nafsaka, bersabarlah. Kita ayat ini, wasbir nafsaka maladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa kana amruhu furutah. Al-Kahfi kan dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Ini sunnah sebenarnya. Malam Jumat itu baca Al-Kahfi. Setelah pulang kalau tidur, sunnah. Tidur sama istri itu sunnah. Al-Kahfinya lupa. Lagi di luar lagi ronda. Cuma sunnah. Bila tidur sama istri sunnah. Ya kalau orang begitu ya. Malam Jumat sunnah. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, wajib. Wah, nggak ada libur. Artinya bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, berdoa siang, pagi, sore mengharapkan wajah Allah. Logikanya gimana coba? Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sering berdoa pagi dan sore, zikir pagi dan sore. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sholat subuh dan sholat maghrib. Berarti orang itu apa? Sering ke masjid, sering sih. Kok suruh sabar? Hah? Enggak. Berarti walaupun dia sholat subuh, zikir pagi, zikir sore, tetap ada mungkin saatnya dia salah. Ada saatnya ada error. Mungkin banyak errornya bisa jadi. Sabar.
ngadepin ini maksudnya sikap bersabar itu tetap lebih baik sama orang beriman, itu saudara, tetap lebih baik ya, walaupun dicibir ya, nggak enak. Terus sabar walaupun misalkan ya kalau sama orang-orang masjid ya, sama pengajian yang di sholat di masjid ya, cara pada mandi bau, tetap lebih baik, terus sabar. Tetap lebih baik, suruh bersabar. Mungkin kadang-kadang selek, ya kan? Ada beda pendapat, ribut, ya biasa. Harus tetap, itu tetap lebih baik, maka suruh sabar, petahin aja, ya kan? Lagi pengajian mungkin ya sedikit ada masalah apa, misalkan selera apa, saya pendapat. Kan? Di panitiaan juga ribut masalah apa, tendanya gimana, mic-nya gimana, karpet, kursi dan macam, pusatnya yang ini, kenapa yang itu, kenapa seneknya ini, itu biasa. Tapi tetap suruh sabar di urusan kepanitiaan sama orang-orang yang sering sholat pagi, sholat sore, ya sering zikir pagi, zikir sore, itu tetap suruh sabar. Itu tetap lebih baik daripada yang kekurangan yang jelas dia nggak berdoa pagi sore. Tetap lebih baik. Jadi kalau Allah tetap tambah jiwamu bersabar, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu ya, bersama orang-orang yang berdoa atau menghadap Allah pagi dan bil ghadat itu apa? Pagi, ghadat pagi dan asyir isya malam sore. Itu terbaik. Nah, ini bahkan lanjutan ayatnya, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan matamu atau tertarik untuk gabung orang-orang yang menginginkan zinatal hayatid dunya. Orang-orang yang senangnya huri-huri aja, senang-senang aja ya. Memang sama orang yang teman-teman gitu ya, satu komunitas pasti senang lah ya. Sesama komunitas pancing. Namanya juga satu komunitas. Happy nggak? Happy. Tapi ya kita tetap lebih happy daripada yang pengajian, kepanitiaan, ya kan, di masjid. Tetap lebih happy yang macam-macam lah. Sesama komunitas sepeda. Saya terus guru ya. Sesama komunitas bujangan, sama komunitas duda, sama komunitas para pelaku poligami kan. Tetap lebih nyaman. Betul, sama orang seperti ini ada setan yang berperan sehingga menjadi tasdik membuat orang supaya ribut. Itu setan tidak membiarkan orang-orang yang urusan kayak ini, Allah tidak membiarkan setan diganggu supaya ribut, supaya nanti dia tinggalkan kegiatan apa, majelis zikir, majelis ilmu. Setan ada setan, walaupun ada setannya tetap sabar di situ. Walaupun nggak ada seneknya, tetap sabar di situ. Misalkan, ya tetap itu lebih baiknya tertarik pada yang urusan dunia itu ya. Komunitas jalan-jalan ke Bali, komunitas jalan-jalan, komunitas kuliner, durian, komunitas itu urusan dunia semua. Ini ya boleh-boleh aja, itu mubah, nggak haram, mubah, hal yang mubah. Tapi yang ini tetap lebih utama. Bahkan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrillah. Jangan kamu ikuti kalau jelas-jelas dia justru memalingkan kita dari urusan yang benar-benar sudah benar nih. Jangan kamu tertarik, wala tuti, jangan ikuti, jangan ikuti. Ya, orang-orang yang mengajak kamu berpaling dari yang sudah jadul benar nih pengajian. Dari pengajian ikutin aja. Nah, teman di pengajian itu lebih bagus. Jangan berbukan aja, kelly itu bagus. Ya. Nanti kalau orang ngajak pengajian ikutin aja. Itu paling sebenarnya pengajian di rumah. Nanti dari pengajian keliling atau arisan, pengajian apa? Selama itu yang dibaca Quran, nanti seperti aja. Itu tetap lebih baik. Dan jangan ikut orang berusaha. Yuk ikut kita grup apa? Grup podcast, grup rock and roll.
Ya, tetap pengajian grup pasif lebih bagus daripada grup rock and roll atau K-pop. Ya. Hawa, apalagi yang mengikuti hawa nafsu, ya kan? Grup-grup yang mengikuti hawa nafsu, apa ya? Misalkan apa ya? Ya komunitas apa? Mungkin sampai Grup Batara. Grup Batara awal nafsu. Ya grup main game apa gitu. Kalau mancing masih bagus. Mancing itu masih bagus, ya. Apalagi mancingnya nanti sambil dengerin ceramah, habis sholat, ya kan? Habis mancing dibakar sama-sama, itu tetap ada bagus ya. Lalu sesama muslim, kan? Nanti habis mancing itu, ya tetap sebelum mancing ada tilawahnya dulu misalkan. Oh, ini mau mancing atau mau? Biar ikannya datang. Mancing kan, tilawah dulu, tilawah itu nanti ya kan ada cara bakar-bakar ditutup dengan kafol majlis kan, keren tuh, ya. Kalau gitu saya nggak mau ikut gabung gitu, ya. Sampai dengan terus mancing, nanti buat dengan tilawah terus ya, ada bakar-bakar ikan harus mancing, habis itu tutup dengan doa kafol majlis. Pas saya ikut itu kalau ada saya ikut itu. Orang saya karena mancing, kartu lampak. Dasar ya, udah cukup ya. Ternyata ya banyak materi kita bahas ya. Ya, insyaallah nanti kita sambung lagi bersama masih banyak. Intinya mas ya, tetap dengan satu ayat sangat bagus. Dibuka surat Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan di antara kalian satu sama lain itu ada fitnah. Ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian untuk menguji keimanan yang lain. Nggak tahu tak siapa yang dipilih jadi apa troublemaker, jadi biang kerok. Itu Allah jadikan sebagai ujian bagi kita ya. Mau solid banget. Itu nggak apa-apa, tetap bersabar. Itu ujian. Allah menguji. Kata Allah atas biru, kamu sabar enggak? Wakana rabbuka basira. Allah memperhatikan. Justru dengan adanya orang itu jadi ada nilai sabar. Kalau nggak ada orang itu nggak ada sabar-sabar, nggak ada pahala sabar dong. Jadi bagus ada orang yang bengal, brengsek ya. Ada orang yang brengsek itu kadang-kadang bagus juga dapat kita, akhirnya kita dapat pahala sabar. Kadang-kadang kondisi yang sudah itu bagus. Tadinya kita mungkin kurang pahala, ya kan? Dengan ada orang itu dia ngomelin kita, ya sabar, kelasannya terima aja. Pahala nggak? Pahala. Jadi nanti kalau istri ngomel di rumah, Iya sabar. ngomel lagi, pahala ini. Ngomel lagi, Pahala. ngomel lagi awal buat cari lain dia langsung gitu. Udah ya cukup ya, insyaallah sambung lagi bulan depan. Jazakumullah khairan katsira dan Allah wa iyyakum.